Perkenalkan, saya analis Sultoni Mufid. Saya pemilik dari B Digital Printing Kertosono dan B Digital Printing Tulungagung. Kita itu berdiri pertama tahun 2011. Jadi bulan Desember kita mulai berinisiatif. Desember 2010 kita berinisiatif karena kita pernah ngerjakan sebelumnya saya di warnet, jadi usaha kayak printing kecil-kecilan hanya dengan printer kecil, dengan kita sewakan komputer untuk orang net lah, istilahnya seperti itu Pak Ade. Jadi berangkat dari situ saya bikin promosi nih, mau bikin X banner tapi jauh sekali dari tempat saya. Nah, untuk satu X banner saya 4 kali datang, jadi kayak saya pikir itulah prospek yang bagus buat saya mengembangin usaha selain warnet itu. Jadi setelah itu ya saya berusaha sekuat tenaga, ngumpulin duit, ngumpulin dana buat beli sebuah printer yang nggak tahu awalnya itu istilahnya kayak saya pikir printer itu dikerjakan dengan cara ngeprint kayak printer kecil itu. Jadi ternyata beda sekali dari yang saya harapkan karena saya awam sekali dengan dunia printing waktu itu. Jadi ya itulah sekelumitnya dari awalnya dari usaha saya dari bikin B itu. Jadi yang pertama tahun 2011 itu di Kertosono, kemudian sekitar 4 tahun yang lalu yang di Tulungagung baru berdiri. Jadi mungkin kalau 2021 dikurangi 4 sekitar tahun 2017. Iya. Istilahnya kalau saya ngawalinya palu gada Pak, apa yang lu mau gua ada. Walaupun saya istilahnya ngelempar ke tempat orang, saya berusaha istilahnya setiap konsumen yang datang dia minta, saya usahakan apa yang diminta konsumen itu bisa kita kerjakan. Awalnya dari yang nggak punya mesin apa-apa, ya lama-kelamaan kita coba untuk berinvestasi ke mesin yang kebanyakan konsumen minta apa, seperti itu Pak Andi. Pada saat Corona terjangkit itu tahun 2020 awal ya Pak Ade ya, itu efeknya belum terasa, nggak terasa. Jadi masih grafiknya masih bagus, terus pada waktu Corona masih berjalan itu grafiknya juga masih bagus sampai kira-kira bulan Agustus itu masih bagus terus. Nah, ketika pemerintah sudah nggak ada sosialisasi lagi baru terasa waktu itu. Jadi kita sebenarnya kalau Corona itu efeknya nggak terlalu signifikan buat usaha. Kalau saya sendiri pribadi, saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain, cuman kalau di tempat saya grafiknya hanya turun sekitar 20%-an. Kalau setelah masa peaknya, masa puncaknya biasanya kita sampai bulan Agustus sampai November biasanya. Grafik turun lagi bulan Desember, Januari, Februari mulai turun tapi berangkat lagi setelah Maret. Biasanya setiap kali saya lihat dari laporan anak-anak seperti itu Pak. Yang baru-baru ini rata-rata yang pada saat Corona ini malah yang paling banyak masuk itu dunia advertising saya. Jadi kayak neon sign, billboard, pemasangan baliho yang gede-gede itu, yang papan nama walaupun hanya istilahnya tidak terlalu signifikan tapi banyak jumlahnya. Jadi kecil tapi banyak. Jadi misalkan dari kelurahan, dari RT RW, tapi jumlahnya banyak, jadi signifikan terasa. Walaupun bannernya agak sepi tapi advertising saya lagi berangkat naiknya, seperti itu. Labeling A3 pemainnya di tempat saya ada 3. Untuk kecamatan saya yang cabang Kertosono itu ada 3, yang terdekat hanya sekitar jarak 25 meter dari tempat saya. Jadi posisinya berdekatan sekali. Jadi awalnya saya dulu bermain A3 itu saya juga lempar Pak Ade. Jadi
mulai dari kartu nama dulu waktu awal-awal saya juga ngelempar ke tempat yang jauh. Akhirnya ke teman saya yang jauh lah. Teman saya kebetulan A3-nya itu dijual Pak Ade. Jadi menariknya wes gawonen. Wes pakai aja printer saya. Nanti bayaran setelah kamu punya uang. Ya itulah awal saya dunia A3 saya geluti. Jadi akhirnya dengan mesin istilahnya pemberian teman saya bisa menghasilkan mesin-mesin yang lainnya. Kalau mesin yang kita punya sampai sekarang, awalnya dulu saya sekarang ada 2 mesin outdoor. Yang pertama Bluewin dan Flora. Yang A3 kita punya Xerox 3 Office dan mesin produksi C61. Untuk mesin semi offset kertas kita punya Riso Comcolor FB 5230. Ya lumayan lah, masih populasinya FB 520 di Indonesia masih sedikit sekali, jadi agak susah nyari vendornya kalau ini. Seperti itu. Kalau mesin kecil-kecil ya stempel, pin, move, press kaos kita punya semua. Mesin cutting A3 itu juga kita punya. Itulah yang merubah BI Pak. Jadi kalau saya berpikir begini, dulu saya beli, setelah usaha saya warna itu tuh saya berpikiran pokoknya pengen beli printer apapun itu mereknya, saya pikir sama kayak mesin printer kecil. Jadi ternyata tidak seperti itu. Saya ketika beli itu saya pegang selama 4 tahun printer itu, jadi kayak kalau kita dapat untung habis lagi buat servis, kita dapat untung sedikit habis buat servis, itu jadi kayak usaha saya selama 2 tahun itu kayak hanya segitu-gitu aja, jadi tidak ada perkembangan yang signifikan. Mesin itu saya pegang 4 tahun, dan pada tahun kedua itu saya nyoba ke Bluewin. Nah, Bluewin pada waktu itu ngeluarin Bluewin yang 512 42PL, itu yang bergeraknya BI itu mulai dari situ. Karena pada waktu itu saya pakai head Seiko 255 itu jalannya kayak kura-kura, jadi pelan banget, apalagi headnya sapuannya kecil-kecil sekali, jadi lama sekali. Karena ya pada waktu itu saya, karena pertama kali berdiri di Kertosono saya sendiri dalam waktu lama sekali, jadi mungkin kalau kompetitor saya kan baru sekitar 1 tahun 2 tahun ini baru ada, jadi saya dulu masih bisa jual sangat mahal, jadi kayak keuntungannya ya lumayan. Jadi walaupun tetangga saya yang jauh itu sudah bisa menjual 16.000, saya masih 20.000 per meter persegi, jadi keuntungannya masih bagus. Jadi walaupun konsumen minta murah ya kita layani, kalau asalkan jika banyak. Nah, seperti itu. Bluewin itu bergeraknya karena cepatnya itu akhirnya kita bisa mengejar omset yang dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi akhirnya biasanya kita lembur-lembur setiap hari dengan adanya Bluewin yang 512 42PL ini, apalagi warnanya sangat bagus pada waktu itu, jadi konsumen sangat tertarik sekali. Jadi pada waktu itu konsumennya makin bagus, jadi makin banyak akhirnya. Kalau di sekitar saya yang lebih besar, rata-rata semua mesinnya sama Pak ya, karena kita bergeraknya juga dari printing semua, jadi mesinnya kalau sekarang pun levelnya sama. Dia punya mesin printing, kita juga punya, dia punya mesin A3, kita juga punya. Cuman kemenangan kita mungkin ya kita ngawali dari dulu, startnya awal dulu, jadi orang lebih kenal ke kita dan kenal produk kita lebih awal. Ya mungkin kalau kompetitor ya memang yang selama ini ya masih tetap bertahan bagus ya, karena kita saling tidak saling menjatuhkan istilahnya. Kita jadi kompetitif dalam kompetitif dalam pelayanan, bukan dalam harga. Cuman ada beberapa printing yang jatuhin harga dengan promo yang begitu murah, tapi kita nggak bergeming dengan harga kita. Pokoknya asalkan pelayanan kita baik, mereka pasti juga akan kembali lagi. Kalau saya, karena itu istilahnya awalnya kita bergerak dengan cukup cepat itu karena Bluewin yang pertama itu tadi. Jadi
keuntungan Bluewin yang biasanya kita dari mesin dulu sering trouble, kita mengeluarkan biaya produksi tinggi, dengan Bluewin tidak pernah, istilahnya belum pernah ganti perindat, saya sudah masih bagus pun akhirnya saya trade in dengan Bluewin 512i yang baru. Pada waktu itu masih launching yang baru-baru, jadi ngawali dulu, akhirnya 512 biasa karena sudah nggak bisa kompetitif, istilahnya kita masih lembur lagi dengan dulu pakai Seiko 255 sudah lembur, akhirnya 512 pun akhirnya kita lembur, akhirnya kita harus upgrade lagi ke 512i untuk supaya istilahnya mengejar produksi yang lebih banyak lagi. Kalau saya yang belanja di Allmax 2 Bluewin, mesin finishing laminasi, terus laser Lidial. Ya, laser yang Lidial itu yang ukuran 1390 ya. 1390 yang sekarang juga lagi kerja keras ini musim ini dengan banyak proyek neon sign, ada proyek letter ya, semuanya itu. Dulu awalnya memang awali di laser ini agak susah Mas ya, berat awalnya karena pasarnya belum terbuka ya, kelamaan ya sekarang pasarnya banyak. Pada waktu mulai scuba, mulai corona juga membawa efek yang bagus pada pengusaha laser. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang pun mesin Lidial itu masih tangguh, jadi belum pernah mengalami kerusakan. Sudah berapa tahun ya, hampir 2 tahun lebih, 3 tahun lah, masih bagus, belum ada kerusakan yang istilahnya cuman ganti tabung CO sekali. Sebenarnya harapan saya pengen punya mesin UV, tapi ya karena istilahnya ketakutan karena corona ini, kadang saya biasanya tidak pernah merasa takut untuk berinvestasi, tapi setahun ini saya kalau mau berinvestasi apapun harus mikir beberapa kali istilahnya. Tahun ini hanya berinvestasi di Xerox saja saya. Jadi kayak mesin yang gede-gede saya belum bisa berinvestasi, hanya paling mesin yang kecil-kecil tapi istilahnya menghasilkan ya tidak terlalu banyak, tapi kalau kita bisa mengerjakan cepat, konsumen akan lebih banyak yang datang. Sebenarnya kalau saya dengan rekan-rekan yang lain itu, saya pengennya sekali itu kita akur gitu. Maksudnya akur dalam arti kita jangan, kalau ada promo jangan menjatuhkannya terlalu tinggi. Jadi kalau sudah ada promo yang ceritanya signifikan jatuhnya itu, kayak teman-teman yang lain itu juga berantisipasi gimana cara kita supaya tidak terimbas gitu. Cuman ya kadang-kadang kita tahulah promo itu hanya misalkan kita ada promo, dia baru beli mesin banner, dia dapat promo bahan, dia ngabisin stok bahan. Cuman dalam arti kita berkumpul itu supaya kita main fair. Jadi kayak kalau harga itu istilahnya biarlah mereka menentukan dari pelayanan. Kalau harga oke lah, kalau dalam jumlah banyak kita bisa nego di tempat. Kalau dalam jumlah yang aslinya retail kayak gitu, kita main safe aja lah dengan teman-teman yang printing yang lain. Kalau dalam pandemi ini saya sama teman-teman itu ya bagi yang terimbas ya tetaplah bertahan. Dalam arti dunia kreatif ini sangat terbuka. Jadi apapun yang terjadi, dunia kreatif tidak akan pernah habis, masih bisa kita berjaya nanti. Jadi ada teman yang di Trenggalek itu, saya baru tadi pagi baca Facebooknya, ada teman yang mengeluh di Kudus harus nge-shift pegawainya supaya tetap istilahnya tidak ada pengurangan karyawan. Malah yang teman di Trenggalek karena corona dia bisa nambah karyawan 5 orang. Jadi kayak istilahnya memang pandemi ada yang naik, ada yang turun, itu ya mungkin upaya kita aja bagaimana nanti mengesefkan mempertahankan usaha kita itu aja dengan dunia kreatif ini. Tidak usah istilahnya mesin, kita punya mesin harus punya mesin yang mahal-mahal, yang
harganya ratusan juta. Mesin kecil pun tadi baru saya ngobrol dengan teman, mesin laminasi yang harganya murah tapi memberikan keuntungan dalam jumlah yang banyak walaupun hanya mesin laminasi. Kata-kata penutup saya mungkin buat teman-teman semua ya, tetap bertahan apapun yang terjadi, kita harus berkreatif, kita ciptakan usaha lapangan kerja buat teman-teman yang istilahnya masih belum ada lapangan kerja. Jadi sebanyak mungkin kita berusaha berbuat baik. Jadi nanti biarkan Allah yang menentukan apakah kita bisa bertahan atau tidak. Tapi selama kita berusaha ya saya yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Terima kasih Pak Ade atas tawarannya kali ini. Walaupun saya juga hari ini bertamunya ya sekedar bertamu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.